Reza bekerja sebagai seorang petugas di salah satu penginapan di daerah Jawa Barat. Dia udah kerja 4 tahun di situ dan mengalami banyak kejadian gila katanya. Penginapan tempat Reza bekerja merupakan sebuah hotel kecil yang pegawainya hanya sekitar 10-15 orang saja. Karena ini merupakan hotel kecil dan pegawainya sedikit, gak jarang pegawai-pegawai di situ merangkap beberapa kerjaan. Bisa aja dia itu jadi resepsionis, tapi juga di saat yang bersamaan, dia itu jadi cleaning service, ataupun dia juga seorang satpam, tapi kerja di dapur juga. Pokoknya bisa rangkap jabatan gitulah. Karena ini adalah hotel kecil dan pegawainya sedikit, kamar di hotel tersebut itu juga gak terlalu banyak, hanya ada sekitar 30 kamar. Lokasinya juga bisa dibilang cukup sulit diakses. Tetapi menurut Reza, hotel itu selalu ramai. Apalagi kalau weekend, sudah dipastikan tuh, kamar akan full, dan kalau weekdays, kamarnya bisa terisi sampai 75%. Suatu pencapaian yang bagus, tapi cukup gak masuk akal, kata si Reza. Mengingat lokasinya ini jauh dari lokasi wisata, dan fasilitasnya ya bisa dibilang cukup biasa aja. Tapi ternyata, pertanyaan tersebut, kebingungan tersebut terjawab ketika Reza sudah bekerja kurang lebih 5 bulan di sana. Suatu hari, Reza mendapatkan tugas shift malam. Shift malam di penginapan itu, jadwal kerjanya dari jam 8 malam sampai jam 9 pagi. Saat itu, yang bertugas di situ ada 4 orang. Yang pertama Reza, yang kedua Andre, yang ketiga Saka, dan yang keempat Mas Bagus. Sedangkan ada 2 orang lagi nih, yaitu security yang bernama Bang Lale, dan seorang OB bernama Bang Ranu. Tapi ada juga lagi nih, manager bernama Pak Isan. Jadi total 7 orang yang ada di hotel tersebut. Pada hari itu, saat itu, Reza sampai di tempat kerja jam setengah 8 malam. Dia pun langsung memarkirkan motornya di area parkir khusus karyawan yang terletak di belakang, dekat di ruangan back office. Suasana di parkiran pada saat itu cukup sepi, karena semua karyawan masih berada di depan. Ketika Reza menaruh helm di lemari samping ruangan back office, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara pintu yang perlahan terbuka dari samping kirinya dia. Di samping kirinya itu adalah sebuah ruangan khusus pemilik hotel yang gak ada orang yang gak boleh ngebuka ruangan tersebut kecuali si pemilik dan seorang manajer yang bernama Rahmat. Reza itu sangat kebingungan ya ketika melihat ruangan itu. Kenapa ruangan yang selalu kekunci dan begitu dilarang untuk dilihat kok tiba-tiba kebuka sendiri? Reza langsung melihat sekitar mencari Pak Rahmat, ataupun si pemilik hotel, yang merupakan orang satu-satunya yang boleh membuka itu, kecuali si pemilik. Coba Reza lihat, tapi sepi, gak ada satupun orang di sekitar situ. Karena penasaran, dan gak ada orang juga, Reza mencoba melihat ke arah dalam ruangan tersebut, yang saat itu kondisinya itu sangat gelap, karena lampunya gak ada yang nyala. Gak ada yang bisa dilihat sama Reza. Tapi sepersekian detik kemudian, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang tercipta dari korek kayu yang menyala. Dari kegelapan tiba-tiba ada yang nyala. Korek itu dipegang oleh sebuah tangan kurus. Dan perlahan-lahan korek itu diarahkan ke beberapa lilin yang ternyata ada di meja di dalam ruangan itu. Awalnya, Reza itu hanya bisa melihat tangan tersebut. Tapi, ketika lilin-lilin di meja itu mulai nyala satu persatu, Reza di situ seketika merinding. Karena yang menyalakan lilin-lilin itu adalah tangan seorang wanita yang menggunakan pakaian dress berwarna hitam. Tangannya itu benar-benar kurus, sampai hampir kelihatan kayak tercetak tulang-tulangnya. Tetapi, yang membuat Reza itu semakin ketakutan, ternyata sosok itu, ketika diperhatikan, gak memiliki kepala. Gimana Reza bisa tahu itu perempuan? Ya, karena dari dadanya ya, ada tonjolannya sedikit gitu, bentuk badannya juga bentuk badan wanita. Reza memperhatikan sosok tersebut, hanya sebersekian detik, tapi dia itu bisa melihat dengan jelas. Kalau di lehernya yang gak ada kepalanya itu, terdapat potongan-potongan daging yang masih menempel, bercampur dengan darah merah, yang udah mulai kehitam-hitaman, seperti darah yang sudah mulai mengering. Saat itu, Reza itu baru percaya, dengan cerita dari teman-temannya selama ini, kalau di hotel tempat dia bekerja, itu angker. Kata teman-temannya, itu ada beberapa sosok yang kerap menampakkan dirinya kepada karyawan di sana. Itu semua Reza ingat dalam sepersekian detik. Dan ketika dia agak sadar, Reza pun langsung lari menuju resepsionis, di mana banyak teman-temannya ada di sana. Ketika Reza sampai di resepsionis, teman-temannya yang lain langsung melihat dengan kebingungan ke arah Reza.
karena dia itu lari dengan muka yang udah pucat. Badan juga udah penuh keringat. Di situ, Ander ini nanya, "Sya, kenapa lo lari-larian begitu?" "Ya, itu tuh ada setan. Baru kejadian kan lo, baru lihat lo ya. Lagian selama ini, gak percaya sih. Apa nih yang lo lihat?" "Anak kecil." "Apa kakek-kakek?" Reza jawab, "Sialan, beneran. Ternyata beneran ada ya. Bukan anak kecil, bukan kakek-kakek. Tapi yang gue lihat itu, perempuan tapi gak ada kepalanya." Mendengar pengakuan Reza yang baru pertama kali ngelihat penampakan di hotel tersebut, temen-temennya yang lebih senior di situ ya cuma ketawa doang. Bahkan di situ Bang Lala, yang merupakan security itu ngomong, "Ya paling lo besok dikenalin lah sama yang lain, gak cuma sama perempuan itu doang." Di situ, Reza cuma bisa diem doang, dan coba menenangkan dirinya. Gak beberapa lama setelah dia itu agak tenang, dia mulai bisa kerja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Reza kembali mendapatkan shift malam. Ketika dia itu sampai di parkiran, dia itu gak mau lama-lama, supaya kejadian beberapa hari sebelumnya gak terjadi lagi. Sekitar jam 11 malam, salah satu tamu nelpon resepsionis. Dia itu meminta buat dibantu membersihkan kamarnya, karena ada gelas di kamar tersebut yang pecah. Reza lalu ngajak Bang Ranu, yang merupakan OB buat ke kamar tersebut. Sesampainya di kamar itu, Bang Ranu mulai membersihkan, dan Reza pun memperhatikan kerjaan Bang Ranu dan sesekali membantunya. Saat membersihkan pecahan gelas ini, terlihat anak laki-laki berumur 10 tahun, tengah bercanda-canda sambil memegangi seorang balita perempuan yang sedang berjalan di dekat TV. Ya udah, ngeliat kayak gitu, mereka pun tetap bersihin pecahan gelas. Terus ketika sudah selesai, Reza dan Bang Ranu pun pamit. Di situ tamunya ini ngomong, "Makasih ya, Mas." Terus Reza juga mendengar anak kecil yang di belakang itu juga ngomong, "Makasih ya, Mas." Reza terus balas, "Sama-sama, Pak. Sama-sama, Dek." Nah, ketika Reza ngomong kayak gitu, muka dari tamu tersebut itu kelihatan bingung. "Mas, ngomong sama siapa?" Kali ini Reza yang kebingungan. Dia coba ngeliat ke arah Bang Ranu, dan ternyata Bang Ranu mukanya juga keheranan sama Reza. "Loh, itu Pak, saya ngomong sama anak Bapak." Mereka sama-sama nengok ke belakang tuh, ngeliat ke dalam kamar anak saya. "Mas, jangan bercanda ya, saya penakut loh Mas." "Loh, beneran, Mas itu tadi." Reza kembali ngeliat ke dalam kamar ya. Tapi, tiba-tiba kamar itu kosong. Anak-anak yang tadi nih, yang dua, itu udah nggak ada. Bang Ranu coba mengalihkan Reza dan meminta maaf kepada tamu, beralasan kalau misalkan Reza ini salah lihat. Mereka pun pergilah dari kamar itu. Pas nyampe resepsionis, Reza mukanya pucat lagi, karena dia itu beneran ngeliat dua anak tadi, dan dengar anak itu juga ngomongkan, balas diam. Pas di bawah itu ditanyainnya sama beberapa temennya, "Bu, ini bocah kan? Apalagi nih lo apain?" Abang Ranu jawab, "Ngakoni dia nih. Di depan tamu, dibilang ada anak-anak di dalam, padahal di kamarnya cuma itu tamu sendirian. Kayaknya ngeliat si bocah-bocah itu palingan nih." Di situ, Bagus ngomong, "Ya, mampus, kenalannya dekat banget sama yang kemarin. Kemarin kepala buntung, sekarang anak-anak." Nah dengar itu, Reza nanya, "Ya Kang, ini kok banyak banget tuh sosok-sosok di sini. Emang ada apaan sih? Kok sampai banyak begini?" Akhirnya, Bagus ini jawab, "Nin, gue ceritainnya, tapi lo jangan ngomong kemana-mana. Jadi, ruangan yang di samping back office tuh, yang selalu dikunci, yang gak boleh dimasukin siapapun, kecuali sama Pak Rahman. Lo tau kan? Itu isinya kayak tempat persembahan gitu, kayak pesugihan. Dan soalnya waktu itu, Bang Lali gak sengaja ngeliat pas pintu itu kebuka. Ternyata di dalamnya itu, banyak sesajen, bunga-bungaan, bakar-bakaran gitu dah. Mana itu warnanya merah sama gelap banget. Yang bener lo, Kang," kata Reza. Bang Rano pun bales, "Bener, kalau gak percaya, lo tanya aja deh tuh sama Sakan. Gue kan sama Saka udah lama kerja di sini. Ini tuh dulu tempat awal-awal berdiri, itu sepi banget bertahun-tahun, sampai tiba-tiba si bos ini bikin ruangan itu. Abis ruangan itu dibikin, beberapa saat kemudian, hotel ini semua ramai sampai sekarang. Cuma ya itu, kita jadi banyak yang pada ngeliat. Padahal sebelum ruangan itu ada, gak pernah tuh ada yang kayak ginian-ginian." Terus kata Bagus, bilang lagi, "Cuma ya udah, lu gak usah gimana-gimana ya. Kalau lo nyari tahu,
malah jadi bahaya, lo bakal makin sering ditampakin, jadi, dim aja dan, nah disitulah. Reza tahu alasan kenapa hotel itu selalu ramai pengunjung. Tapi di saat yang bersamaan, para pekerja itu suka melihat penampakan, gangguan-gangguan dari sosok-sosok tak kasat mata. Itu sosok-sosoknya banyak banget. Jadi ada sosok perempuan yang tanpa kepala itu, terus ada sosok nenek-nenek, ada sosok anak kecil. Itu mungkin salah duanya yang tadi dilihat sama Reza. Terus ada sosok laki-laki, ada sosok yang hitam doang gitu, ada sosok tinggi besar, kayak genderuwo, dan masih ada beberapa sosok yang lain, dan sosok-sosok ini sering banget dilihat sama para pekerja di situ. Bisa dibilang mungkin seminggu sekali pasti adalah yang melihat di antara sosok-sosok tersebut. Itulah cerita sebuah hotel di daerah Jawa Barat, yang katanya tempatnya itu terpencil, fasilitasnya juga biasa aja, tapi selalu ramai pengunjung, padahal jauh dari lokasi wisata. Dan katanya, yaitu ramai gara-gara ada ritual, ada satu kamar, ada satu ruangan, yang di dalamnya itu, banyak sesajian persambahan-persambahan gitu, yang kemungkinan besar dibuat sama pemilik, untuk melakukan pesugihan.